Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita mendapatkan karunia sehat untuk menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Sholawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas bagaimana hakikat perempuan dan politik dalam Islam. Secara mendasar, Al-Quran telah menyampaikan kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, bahwa di antara mereka yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 71 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka perempuan dan laki-laki punya kewajiban yang sama demi menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin untuk semua umat manusia. Kembali pada persoalan perempuan dan politik dalam Islam. Dari konteks sejarah kepemimpinan perempuan dalam Islam, kita mengenal beberapa nama seperti Ratu Balqis atau dikenal pula sebagai Ratu Sheba dari kerajaan Saba yang saat ini kita kenal sebagai Yaman. Kemudian ada juga Al-Malika Al-Hurra Arwa Al-Sulaihi atau yang dikenal sebagai Arwa, yang merupakan yatim piatu yang kemudian diadopsi oleh paman dan bibinya, yang saat itu paman bibinya merupakan penguasa Yaman. Arwa kemudian mewarisi sebagai penguasa tunggal Yaman. Di masa kepemimpinannya, Arwa telah membangun banyak sekolah serta meningkatkan perekonomian secara signifikan. Berikutnya, selain Arwa ada pula raja perempuan yang cukup masyhur dalam Islam, yakni Shajarat al-Durr, yang merupakan orang pertama keturunan Mamluk yang memerintah Mesir. Selama pemerintahannya, namanya sering dikutip sebagai penguasa di dalam khutbah-khutbah masjid. Selain itu, juga ada uang logam yang dicetak bertuliskan namanya. Penyebutan dalam khutbah di masjid dan dicetaknya uang logam yang bertuliskan nama penguasa merupakan dua simbol klasik Islam untuk keabsahan politik. Dari Indonesia, nama-nama pemimpin perempuan memang tidak seterkenal pemimpin raja laki-laki seperti Airlangga, Jayabaya, Hayam Wuruk, atau juga Raden Patah. Namun pemimpin-pemimpin perempuan bukannya tidak ada. Di antara ratu-ratu yang ada ratu-ratu dalam kerajaan Islam seperti Ratu Sultanah Nahrasiyah yang merupakan penguasa dari Kesultanan Samudra Pasai. Ia naik tahta karena menggantikan ayahnya. Setelah itu ada pula Sultanah Safiatuddin. Ia adalah pemimpin dari kerajaan Aceh yang naik tahta setelah suaminya Sultan Iskandar Sani meninggal. Ia terpaksa naik tahta karena keduanya tidak memiliki keturunan untuk menggantikan kepemimpinan suaminya. Masing-masing ratu yang telah saya sebutkan tadi bukannya mendapatkan kursi kepemimpinan serta melaksanakan kepemimpinannya tanpa kendala. Di samping mereka mendapatkan kekuasaan dari laki-laki yang tak lain biasanya dari keluarga mereka sendiri, baik ayah maupun suami. Umumnya mereka harus menghadapi keraguan ketika mereka harus menjalankan kepemimpinan mereka. Misalnya Shajarat al-Durr. Hidupnya sebagai sultanah bahkan masih diperdebatkan sampai sekarang. Ada penulis-penulis yang memandang besar peranannya, namun ada pula penulis-penulis misoginis. Misalnya Jonathan Riley Smith yang memandang kecil peranan Shajarat al-Durr dengan menyebutnya sebagai pemimpin boneka. Shajarat al-Durr, pemimpin Mesir, diawali dari kematian suaminya. Dia sempat menggantikan, bahkan harus menutupi kematian suaminya untuk tetap menjalankan pemerintahan. Karena tidak diakui, pada akhirnya menikah setelah sempat memimpin sebentar, suami yang kemudian dinikahi menggantikan posisinya sebagai sultan. Keraguan terhadap kepemimpinan perempuan terus-menerus muncul.
Dan seringkali ini dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 34 yang pendeknya saya kutip berbunyi Arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa maksud dari ayat ini adalah kepemimpinan laki-laki itu adalah kepemimpinan dalam rumah tangga, karena laki-laki telah menginfakkan hartanya berupa mahar, belanja, serta tugas lain yang dibebankan Allah kepadanya. Namun, tafsir Ibnu Katsir misalnya menjelaskan bahwa perempuan tidak dilarang dalam kepemimpinan politik. Yang dilarang adalah kepemimpinan perempuan dalam puncak tertinggi tunggal yang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah. Tafsir semacam Ibnu Katsir semacam ini sesungguhnya telah membuka ruang bagi perempuan untuk berpolitik. Berikutnya, menurut Abdul Hamid Al-Ansori dalam bukunya yang berjudul Al-Hukuk Al-Siyasah li Al-Mar'ah fi Al-Islam, menyebutkan bahwa sebagian ulama Islam kontemporer memandang agama Islam tidak menghalangi hak berpolitik perempuan secara mutlak. Persoalan ini sebenarnya hanyalah persoalan sosial politik. Oleh sebab itu, untuk menganalisis masalah ini harus disesuaikan dengan konteks sosial politik suatu wilayah atau suatu negara. Senada dengan pandangan tersebut, Mustafa As-Sibai dalam bukunya yang berjudul Al-Mar'ah Baina Al-Fiqhi wa Al-Qanun berpendapat bahwa terdapat beberapa fatwa dari sebagian ulama yang memberikan ruang penuh kepada perempuan untuk menjadi pemimpin negara dan khilafah tanpa adanya batasan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut telah menempatkan bahwa perempuan itu boleh untuk memimpin di dalam Islam, karena perempuan pada dasarnya juga memiliki potensi baik berupa akal, naluri, baik untuk bernegara maupun beragama, melestarikan keturunan, termasuk mempertahankan eksistensi diri dan kebutuhan jasmani yang diberikan Allah kepada mereka. Seiring adanya potensi-potensi tersebut, Allah menetapkan perempuan juga untuk menempati peran yang sama dengan laki-laki, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bila kita menilik kembali tujuan berpolitik dalam Islam, politik bukanlah soal meraih kekuasaan saja, tetapi riayah asyu'un al-ummah, yaitu mengatur urusan umat. Dalam hal ini berarti menjamin seluruh permasalahan umat diselesaikan dengan aturan Allah, sehingga berpolitik menjadi hak dan kewajiban seluruh umat Islam termasuk perempuan. Maka sekali lagi dalam Islam, perempuan diperbolehkan untuk berpolitik, karena dalam hal muamalah laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Keduanya merupakan manusia yang sama-sama punya tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada dalil yang kuat atas larangan perempuan untuk berpolitik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga di bulan mulia ini menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan hidup kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat berpuasa, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.